Nah, ketika bunga acuan turun dan bank dan pelaku usaha itu memiliki peluang untuk menurunkan biaya pinjaman. Di sini itu akan meringankan modal kerja dan juga belanja bagi pelaku digital sehingga membuat cicilan seperti kredit, kemudian kredit card, kemudian pay later itu lebih terjangkau. Jadi kemungkinan akan mendorong belanja online. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5% di bulan Agustus 2025 dan penurunan suku bunga acuan tersebut tentu menjadi angin segar bagi ekonomi digital di tanah air. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari sebelumnya 5,25% menjadi 5%. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility sebesar 5,75%. Dengan demikian, level BI rate turun 2 kali dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dilakukan pada bulan Juli 2025 lalu menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga dengan baik. Salah satunya adalah sektor pembiayaan yang masuk dalam kategori ekonomi digital. Data OJK mencatat pembiayaan modal Ventura di bulan Juni 2025 tumbuh 0,84% secara tahunan, mencapai 16,35 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut sama dengan bulan Mei 2025. Adapun nilai aset modal Ventura di bulan Juni 2025 mencapai 27,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Mei 2025 yang tercatat sebesar 27,02 triliun rupiah. Di sisi lain, industri pinjaman daring atau Pindar juga tercatat masih tumbuh double digit di bulan Juni 2025. Outstanding pembiayaan daring tumbuh 25,06%, mencapai 83,52 triliun rupiah. Meski tumbuh melambat dibandingkan Mei 2025 sebesar 27,93%, namun dari sisi nilai outstandingnya masih lebih tinggi, yaitu sebesar 82,59 triliun rupiah. Sedangkan tingkat risiko kredit secara agregat atau TP90 berada di posisi 2,85%. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi ekonomi digital manfaatkan tren suku bunga rendah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian juga ada Mbak Rani Septia. Beliau adalah peneliti ekonomi digital Selius. Langsung saja kita sapa nih. Halo Mas Tesar, apa kabar? Salam sehat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mbak Rani, apa kabar? Baik, Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan juga untuk hadir dalam program Market Review. Sebelum membahas lebih jauh, Selius melihat bagaimana sih perkembangan dan juga kinerja dari ekonomi digital hingga semester 2 tahun 2025 ini. Apakah sesuai dengan konsensus ekonom atau bagaimana nih? Ya, jika dilihat sampai masuk dari semester 1 dan sekarang mau masuk semester 2 di 2025 ini gambarnya cukup jelas ya. Jadi mesin konsumsi digital itu masih menyala di hulu. Oke. Transaksi via e-money, QRIS itu mencapai 579 triliun. Jadi di sini tetap kencang dan juga menjadi bantalan belanja harian dari retail, F&B hingga transaksi di layanan publik. Arus transaksi ini terjaga ya meskipun dompet rumah tangga sedang mengetat. Nah, Oke. transportasi darat jika kita lihat itu juga pulih bertahap seiring dengan mobilitas kembali bekerja dan juga sekolah. Nah, sedangkan di online travel itu pemesanan biasanya akan meningkat seiring dengan menuju akhir tahun. Nah, jika kita lihat tadi sementara itu di pinjaman daring outstandingnya meningkat ya sekitar 25% year on year dan kemudian TWP-nya juga turun dibandingkan tahun lalu dan juga dibandingkan bulan lalu. Di sini menandakan kebutuhan likuiditas, adanya kebutuhan likuiditas oleh rumah tangga khususnya di tengah tahun itu memasuki tahun ajaran baru. Jadi di sini ekonomi digital masih tumbuh ditopang dengan payment dan juga pembiayaan gitu. Oke, payment kemudian pembiayaan menjadi penopang. Nah, tadi juga sudah disebutkan Bank Indonesia nih dalam 2 bulan terakhir menurunkan terus begitu dari suku bunga acuannya BI rate begitu. Apakah Anda melihat lagi-lagi ini masih bisa menjadi booster begitu untuk ekonomi digital kita ke depannya, Mbak Rani?
Ya, memang pemangkasan BI rate 25 basis poin menjadi Hmm, 5% di sini merupakan dorongan positif ya untuk oke. ekonomi digital. Keputusan ini juga diambil saat inflasi itu sebenarnya masih jinak begitu ya, masih Hmm, tidak terlalu tinggi. Di sini BI juga ingin memberikan dukungan kepada pertumbuhan. Nah, ketika bunga acuan turun dan bank dan pelaku usaha itu memiliki peluang untuk menurunkan biaya pinjaman. Di sini itu akan meringankan modal kerja dan juga belanja bagi pelaku digital sehingga membuat cicilan seperti kredit, kemudian kredit card, kemudian pay later itu lebih terjangkau. Jadi kemungkinan akan mendorong belanja online. Nah, di sini juga pipa transmisinya sudah siap ya. Ada begitu. Jadi QRIS itu kan transaksinya sudah cukup besar dan oke. penggunaannya menembus eh, lima lima 57 juta, Hmm, 570 juta pengguna ya. Kemudian 30 juta merchant, kemudian juga volume transaksinya itu lebih dari 6 miliar dengan nilai oke. transaksi tadi 579 triliun di sepanjang paruh pertama 2025. Nah, di sini Iya. dari e-commerce juga kita lihat eh, transaksi di Juli itu mencatatkan 44,4 triliun, mengalami peningkatan sebesar 2,32%. Namun kembali lagi lonjakan ini tidak instan, tidak instan. Transmisi Hmm, kredit itu kan perlu waktu. Ya seperti kita tahu juga bahwa pertumbuhan kredit perbankan itu juga melambat. Jadi di sini masih ada kehati-hatian. Jadi oke. pemangkasan 5% itu memberi napas tambahan begitu ya untuk ekonomi digital. Biaya Hmm, pinjamannya berpotensi turun, baik. kemudian ada juga potensi daya beli kita meningkat gitu. Oke. Nah, Mas Tesar, nih sebagai pelaku kemudian juga yang memang berkecimpung begitu di bidang digital begitu. Anda melihat bagaimana perkembangannya? Apakah sesuai dengan harapan kemudian dengan penurunan suku bunga acuan ini ya memberikan ruang yang lebih leluasa lagi begitu untuk perkembangan digitalisasi terutama juga ekonomi digital di sana begitu Mas Tesar? Ya, baik Mas Pras. Memang kondisi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia ini menjadi 5% ya. Sebelumnya mungkin 5,4, 5,2, sekarang 5%, itu memang belum berdampak langsung dengan terutama di sektor digital startup gitu ya. Oke. Karena sebenarnya kalau saya lihat data untuk dunia startup sebenarnya masih tech winter gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dari 2024 sampai 2025 sebenarnya masih ada penurunan tanda kutip investor masuk ke dalam dunia digital startup, terutama di mana startup yang masih tidak profitable. Jadi sekarang bisa dibilang modal ventura atau VC itu sekarang lebih berfokus kepada pendanaan awal atau pre-series yang di mana startup-startup ini memang sudah ada angka-angka yang terlihat profit gitu ya. Jadi Oke. sepertinya startup yang bakar uang sudah mulai ditinggalkan oleh para modal ventura. Seperti itu Mas Bras. Baik, tapi menarik juga kalau kita cermati data Otoritas Jasa Keuangan begitu ya, mencatat pembiayaan modal ventura yang memang banyak mendanai startup, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi ini seperti e-commerce di bulan Juni 2025 ini tumbuh memang tidak 1%, 0,84% secara tahunan atau 16,35 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan Mei bulan sebelumnya 16,35, cenderung stagnan. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang ini masih bisa menjadi sinyal dari geliat pertumbuhan ekonomi digital atau digitalisasi sendiri di Indonesia atau bagaimana nih Mas Tesar? Iya, karena kalau saya lihat modal venture ini sekarang sangat berhati-hati kepada Hmm, startup-startup yang tanda kutip bisa terjadi fraud ya. Seperti kita oke, tahu ya beberapa startup terakhir banyak terjadi fraud sehingga modal venture sekarang benar-benar melihat buku gitu ya laporan keuangan di mana jangan sampai kejadian-kejadian di startup-startup sebelumnya yang sudah dianggap besar malah jatuh tiba-tiba karena ada kasus di dalam. Jadi menurut oke, saya sekarang modal venture cukup berhati-hati sehingga ya saya lihat ya kecenderungan malah sebenarnya turun ya kalau dari 2024 ke 2025 kalau secara total ini turun hampir 50% Mas sebenarnya kalau dari total ya. Sehingga oke. sekarang modal venture lebih berfokus kembali kepada pre-series gitu ya, bukan kepada series A atau series B. Karena mereka lebih mau lihat dulu pendanaan-pendanaan kecil, kalau berhasil baru mereka mulai masuk ke pendanaan yang lebih besar. Seperti itu Mas Oke, Pras. baik baik. Kita akan lebih jauh lagi nanti melihat seperti apa begitu. Apakah perkembangan ini menjadi satu hal yang perlu dicermati begitu dengan ekonomi domestik yang juga setengah menjadi fokus begitu untuk di-boosting lagi begitu, didorong lagi lebih jauh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Desan Mbak Rani. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.